lagi dengan saya Putri Saryana, mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 220805047. Nah, di video kali ini saya bertemu lagi dengan Mbak Isna Munfarihah, seorang owner dari brand Varia Handmade. Nah, tentunya kalian kalau sudah menonton video aku yang pertama, nah di situ kan sudah ada profil wirausaha sukses dari Mbak Isna Munfarihah ini. Nah, Mbak Isna Munfarihah ini merupakan seorang owner dari brand Varia Handmade, di mana usahanya itu bergerak di bidang kerajinan tangan. Adapun usahanya yaitu ada buket bunga, buket uang, terus ada buket hijab, bisa juga buket boneka ataupun akrilik, terus ada juga jasa hias mahar ataupun serahan, begitu ya Mbak? Iya. Nah, di video ini saya akan mewawancarai Mbak Isna Munfarihah untuk mengenali SWOT usahanya di bidang kerajinan tangan. Baik, wawancaranya langsung dimulai sekarang ya Mbak? Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih keunikan dari produk Mbak dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis? Keunikan dari produk saya itu buatan tangan, yaitu handmade ya. Jadi lebih rapi, lebih teliti gitu. Terus saya juga menerima semua orderan mengenai kerajinan tangan. Misalnya pengen beli ini buat ini dengan harga segini itu bisa. Bisa beli request gitu ya? Ya, Mbak? custom. Dengan harga. Ya, menyesuaikan harga sama keinginan. Nanti buatkan harga segini ya, itu siap-siap aja gitu. Oh, begitu. Untuk berikutnya yaitu produk apa sih yang paling disukai oleh pelanggan dari Mbak Isna ini? Yang disukai itu kalau buket ya, buket itu buket ini. Kalau sekarang bunga artificial itu. Kalau dulu uang, kalau sekarang kembali lagi ke bunga. Tapi dengan desain yang lebih berbeda gitu Ya, bagus gitu. ya. Baik, berikutnya sejauh mana sih pembeli puas dengan jasa dan produk dari Mbak Farihah ini? Ya, alhamdulillah kalau melihat selama ini sih bagus-bagus aja. Terus kadang juga pelanggannya itu suka order lagi gitu. Jadi nggak hanya gitu ya? nggak hanya sekali. Itu dia pasti pesan lagi. Terus ada juga nggak sih Mbak yang merekomendasikan produk dari Mbak ini ke temannya atau saudaranya begitu? Iya, banyak. Itu malah kebanyakan itu dari mulut ke mulut ya. Gitu. Baik, untuk berikutnya, apa saja kendala atau kesulitan yang sering Mbak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kalau untuk saat ini tuh sebenarnya banyak yang orang-orang jauh itu ya pengen memesan, tetapi kan kalau buket itu ringan, terus dia ukurannya juga besar. Ketika dikirim itu ongkos kirimnya tuh mahal sekali. Dan itu banyak yang mundur. Jadi gimana caranya mengirim buket dengan free ongkir? Ya, ongkirnya nggak free nggak apa-apa, cuman ya nggak terlalu mahal gitu. Terus aman di perjalanan. Soalnya kan itu ya nanti takut kenapa-napa kalau sampai sana. Packingnya harus gimanain supaya aman gitu sampai sananya. Berarti untuk saat ini tuh pemasarannya lebih ke deket-deket dulu gitu ya Mbak? Iya. Apakah Mbak pernah merasa kekurangan alat, bahan, atau tenaga kerja dalam menjalankan usaha ini? Kalau untuk hari-hari biasa itu enggak sih, karena kan orderannya enggak begitu banyak. Tapi kalau pas musim wisuda, musim nikahan itu pasti kurang lebih ya banyak sekali. Apalagi apa ya? Kalau bahan-bahan di sini itu jarang lengkap gitu. Ya. Jadi pastinya lewat online. Terus nunggu berapa hari. Nah, ya itu. Apalagi kalau satu buket itu pasti kan butuh waktu yang lama gitu ya. Iya. Kira-kira berapa menit atau berapa jam Mbak? Kalau satu buket tergantung modelnya ya sebenarnya. Cuman ya rata-rata 30 menitan lah. Apalagi kalau misalnya pesanan lagi banyak kan pasti ini kerjanya sampai larut malam gitu. Iya. Kalau di sini emang belum dapat partner yang bisa ya. Kalau dulu emang ada teman terus ikut membuat gitu. Berikutnya yaitu saat pesanan sedang ramai, misalnya di musim pernikahan ataupun wisuda, itu bagaimana sih cara Mbak untuk mengatasinya? Kalau banyak pesanan itu biasanya saya catat. Mulai siapa dulu yang pesan, terus apa, terus kemudian pasti ya tanggalnya. Terus biasanya kan H-1 tuh bisa jadi ya saya. Tapi kalau banyak sekali ya saya biasanya 1 minggu pre-order ya. Pakai sistem pre-order. Oke. Untuk berikutnya, apakah ada tren baru di dunia kerajinan tangan yang ingin Mbak ikuti atau dikembangkan? Kalau di produk buket itu ada
ini round bouquet. Jadi dia bentuknya tuh lingkaran. Biasanya bunganya itu dari satin. Nah, itu loh, pita satin dikasih glitter. Tapi bentuknya lingkaran. Itu yang ingin saya coba. Soalnya kayaknya tuh di TikTok trending kayak gitu. Berarti saat ini belum pernah ya, karena belum ada yang order. Belum pernah. Mungkin belum sampai ke desa mungkin ya. Iya. Selanjutnya, apakah Mbak ini ada rencana untuk menambah produk baru di Faria Handmade ini? Pastinya ada. Kalau untuk saat ini tuh di kerajinan mahar. Saya pengen membuat usaha baru yaitu mahar akrilik, terus jasa sewa dan hias itu akrilik, seserahan akrilik. Berarti kalau maharnya dulu belum akrilik, sekarang yang pakai kotak gitu ya Mbak? Iya, seserahannya yang pakai akrilik itu sekarang. Di sini kayaknya belum ada. Kemudian, bagaimana Mbak melihat potensi pasar online untuk usaha Faria Handmade ini? Kebetulan memang saya sudah berjualan di online, di Facebook, Instagram, TikTok, dan Shopee itu ya. Kalau saya melihat sih memang sangat-sangat banyak peluangnya ya untuk menjangkau orang-orang yang belum tahu, yang jauh itu, supaya bisa tahu produk kita. Terus, apa saja sih hal dari luar yang bisa jadi tantangan untuk usaha Mbak? Kalau dari luar itu pesaing ya mungkin ya. Jadi di sini tuh udah ada pesaing-pesaingnya. Jadi gimana supaya produk kita itu lebih unggul, lebih beda, kualitasnya lebih bagus gitu. Tetapi dengan harga juga yang terjangkau. Iya. Karena di desa. Iya, di desa harus menyesuaikan juga. Terus bagaimana sih Pak jika harga bahan naik, apa strategi yang akan dilakukan? Kalau bahan-bahan di kerajinan tangan itu cenderung stabil ya, jadi naik pun mungkin hanya sedikit. Ya kalau memang ada itu naik mungkin 1.000-2.000 itu nggak masalah, nanti dinaikin juga harga produknya, cuman nggak langsung drastis gitu, sedikit-sedikit, ya bertahap. Baik, untuk berikutnya, apakah Mbak merasa persaingan di media sosial atau e-commerce ini semakin ketat? Iya, sangat ketat sekali, apalagi di TikTok. Itu kan kalau membuat konten setiap hari itu kadang untuk FYP itu sangat susah ya? Sekali ya. Harus memutar otak ini gimana caranya supaya video ini tuh unik, menarik gitu. Paling tayangannya cuma sampai beberapa ratus gitu kan? Iya, cuma ratusan aja, nggak sampai 1.000 mungkin. Terus kalau nambah follower gimana Mbak di TikTok? Apakah ada? Iya, itu sangat sulit sekali memang. Yang nomor 1 sulit itu memang TikTok itu. Kalau yang lain sih lumayan. Baik, untuk berikutnya, dalam menjalankan usaha ini, apakah Mbak pernah mengalami penurunan penjualan? Penurunan penjualan itu pernah terjadi, itu hampir besar-besaran ya itu. Ketika saya pindah dari Tuban ke Pati, soalnya kan dulu usahanya di Tuban, kemudian pindah di Pati, itu kan pelanggan-pelanggannya yang dulu tuh pasti banyak yang tanya, loh Kak udah nggak jualan di sini gitu. Akhirnya kan pelanggannya kan udah beda lagi. Nah kalau di Pati tuh belum tahu kalau saya tuh jualan buket gitu. Strategi pemasaran itu kayak mulai dari awal lagi. Baik, pertanyaannya cukup sih Mbak dari saya. Di sini saya izin menyimpulkan ya Mbak dari analisis SWOT ini. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan analisis SWOT dari Mbak Isnamul Farihah. Yang pertama yaitu analisis kekuatan. Nah, di sini Mbak Isnamul Farihah membuat produknya itu 100% handmade, jadi mementingkan desain dan juga kualitas. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan layanan custom design, jadi pembeli bisa request desainnya mau seperti apa, menyesuaikan harga dan juga tema acaranya. Kemudian tingkat kepuasan pelanggan, jadi pelanggannya Mbak Isnamul Farihah ini tuh bahkan ada yang sampai repeat order berkali-kali gitu ya Mbak, karena puas dengan hasilnya. Kemudian analisis kelemahannya yaitu permintaannya bersifat musiman, seperti bergantung pada musim pernikahan ataupun wisuda seperti itu, jadi mengakibatkan omsetnya menurun. Kemudian keterbatasan tenaga kerja, jadi ketika ordernya sedang ramai itu Mbak Isnamul Farihah ini tuh pasti kecapean, kerjanya sampai malam karena apa-apa dikerjain sendiri begitu.
Kemudian yang ketiga yaitu analisis peluangnya. Di sini Mbak Isna Munfariah akan mengembangkan buketnya yaitu apa tadi Mbak? Round buket lingkaran. Buket lingkaran begitu. Kemudian ada juga akrilik seserahan yang akrilik gitu ya, Seserahan akrilik. menambahkan produk baru berupa seserahan akrilik. Nah, selanjutnya untuk terkait media sosial, Mbak Isna Munfariah ini akan memanfaatkan TikTok sebaik mungkin. Jadi akan lebih fokus kontennya supaya gimana caranya bisa FYP begitu. Kemudian terkait ancamannya itu dari luar ada pesaing di bidang yang sama, yaitu di sini juga ada yang menjual buket, tapi kan tetap kualitasnya berbeda dan harganya juga berbeda. Begitu. Kemudian terkait ini penurunan penjualan ketika pindah lokasi gitu ya, Mbak. Iya. Jadi ketika dia pindah lokasi yang baru itu susah untuk menyesuaikan target pasarnya. Oke, di sini saya izin memberikan saran ya, Mbak. Ya. Nah, mungkin kedepannya Mbak bisa segera merealisasikan produk baru terkait kan ini musiman ya, Iya. buketnya. Jadi saat musim sepi, Mbaknya bisa menanam produk baru seperti hampers ulang tahun. Jadi kan kalau ulang tahun itu kan tiap bulan pasti ada. Iya, Nah, itu sama bisa ada musiman. Iya, itu bisa dimanfaatkan. Terus bisa juga di saat musim sepi itu ini mengekspor lebih banyak desainnya sama fokus di konten sih. Jadi biar menarik pelanggan gitu. Iya. Sama satu lagi kalau misalnya biasanya kan di sini tuh ada event bazar gitu ya, Mbak. Kalau setahu saya itu di SMA dan Sekayu biasanya tuh ada bazar. Nah, mungkin dari Mbaknya nanti bisa berkolaborasi dengan event itu. Jadi nanti di sekolah kan biasanya siswa-siswa itu pada berminat gitu kan dengan Iya. buket. Jadi nanti kalau Mbaknya ada di event itu, di bazar itu, otomatis kan pada menarik pelanggan. Terus apalagi kalau siswa itu kan pasti butuh buket untuk acara diskusi. Iya. Mungkin itu saja saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga usahanya semakin berkembang ya, Mbak. Ya, amin. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton.